Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Raw, senang sekali rasanya Eno kembali menyapa ruang dengar Anda di formasi pukul 17 di menit ke-14 ya. Dan seperti biasa di formasi ini kita ada Mutiara Ramadan bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, dan kali ini bersama Eno ada narasumber kita Ustadz Nahar Hasibuan SAG. Dan tema kita di hari ini rekan Raw, persiapan Idul Fitri dengan mensucikan hati. Dan sebelum memulai pembahasan kita, Eno sapa dulu narasumber kita di sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz di sore hari ini? Sehat-sehat saja, Alhamdulillah, dan semoga rekan Raw semua juga dalam keadaan yang sehat ya Ustadz ya. Baiklah, kalau begitu rekan Raw semua disimak baik-baik penjelasan dari Al-Ustadz kita, dan kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama sekali puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan keislaman, sehingga pada sore hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan ceramah agama melalui 105 FM Raw dari Kota Padang Sidimpuan. Serangkaian dari itu salawat bertangkaikan salam mari kita hadiahkan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menarik umatnya dari alam kezuliman menuju alam yang diterangi iman dan Islam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan Raw yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita mengkaji tentang persiapan Idul Fitri dengan cara bagaimana kita kembali kepada kesucian yang hakiki dengan cara membersihkan hati. Ada ya'udu idan, kembali artinya kembali kepada fitri, kembali kepada fitrahnya manusia. Bukankah kita dilahirkan dalam keadaan bagaikan kertas putih tanpa titik? Dan inilah usaha kita di dalam bulan Ramadan untuk membakar seluruh dosa-dosa, menghanguskan seluruh kejahatan-kejahatan, bagaikan emas murni. Takkan murni emas itu kecuali dengan dibakar dengan bakaran-bakaran api yang semaksimal mungkin, yang bisa meruntuhkan karat-karat dari emas itu. Begitulah Ramadan ini. Artinya Ramadan yang akan mendekati Idul Fitri, seharusnya kita harus lebih mempersiapkan diri untuk membersihkan hati. Karena dengan membersihkan hati inilah hakikat Idul Fitri itu bisa kita raih. Karena Idul Fitri bukan karena berpakaian yang serba baru, lobe baru, kacamata baru,
baju baru, celana baru, baju jubah baru. Kadang-kadang ada orang yang berpikiran harus rumah baru dan istri baru. Tidak seperti itu sebenarnya persiapan Idul Fitri. Tetapi bagaimana Idul Fitri itu pada hakikatnya? Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, laisal Eid liman lubusul jadid walakinnal Eid liman ta'atuhu tajid. Bukanlah hari raya itu bagi orang-orang yang berpakaian serba baru, akan tetapi hakikat hari raya itu adalah orang-orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan-ketaatan ini akan bisa bertambah semakin hari, berlanjutnya usia atau bertambahnya umur, semakin mendekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haruslah ditopang dengan mensuci bersihkan hati. Bukankah kita telah membaca dalam surah Al-A'la yang sering kita baca, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya, orang-orang yang mensucikan hatinya. Cara-cara membersihkan hati, berbagai macam pendapat para ulama tafsir tentang qad aflaha man tazakka ini. Keberuntungan bagi orang-orang yang membersihkan hatinya. Ulama-ulama tafsir sebahagian berpendapat bahwa orang yang beruntung yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Inilah orang-orang yang membersihkan hati. Kebersihan hati bisa dinilai sejauh mana kebaktian seseorang terhadap ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya lah yang mengantarkannya ke dunia. Makanya seorang insan yang hendak mendapatkan Idul Fitri yang hakiki, Idul Fitri yang sejati, terlebih dahulu menanamkan kebaktian, menanamkan khidmat, menanamkan rasa hormat dan takzim terhadap ayah dan ibunya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu kepada Allah, telah menetapkan kepadamu bahwa kamu tidak boleh menyembah kepada selainnya, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Inilah yang pertama. Untuk mendapatkan Idul Fitri ini, kita harus semakin berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, janganlah berbuat zolim. Kadang-kadang kita sering berbuat zolim. Nabi Adam sendiri berbuat zolim di sorga, dilarang memakan buah khuldi. Lalu karena ajakan istri tercintanya Hawa, tidak dia pedulikan. Memang begitulah fitrah manusia.
Wanita merupakan bulatan-bulatan kecil pada akar tunjang, lembek dipijit namun mampu membelah batu. Hati seorang lelaki yang kerasnya bagaikan baja bisa hancur berkeping-keping karena seulas senyuman yang terukur pada bibir seorang wanita. Nabi Adam nekat keluar dari sorga lantaran rayuan, godaan, bujukan istri tercintanya Hawa. Anosal roada, dia berbuat zolim terhadap dirinya sendiri, padahal sudah ada larangan wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin, kata Allah. Jangan kamu berdekat-dekati buah khuldi ini, fatakuna minaz zalimin, jadi kamu nanti bisa menjadi orang-orang yang berbuat zalim. Begitulah kita. Kadang-kadang perbuatan zalim kita itu akan kembali kepada diri kita. Bukankah ada cahaya di atas cahaya, dan bukankah ada kegelapan di atas kegelapan? Anggudung-dungan jawet berarti murmai. Kadang-kadang ada tajadidul wudu, menjawetia nape botal wudu nia. Setelah selesai sholat, dia mengambil wudu kembali. Nanggina botal wudu nia, tema dumi sembahyang ia sekali, baik itu sembahyang wajib maupun sembahyang sunat. Lalu ia mengambil wudu kembali. Itu adalah nur ala nur, kebalikan daripada zulmun ala zulmin, kezuliman di atas kezuliman. Artinya kegelapan di atas kegelapan. Najujjuatan dohita golak dohut manggolapun magolapi ba igolapun bisa bena dongan niba, igolapun pena keluarga niba, igolapun sudaya ya niba, igolapun umat niba. Karena perbuatan zalim kita sendiri, zulmun ala zulmin. Kadang-kadang kezuliman itu bukan hanya menimpa diri kita, tetapi menimpa seluruh kaum ahli pemilik kita, dan menimpa seluruh masyarakat kita. Nanggo diges da salah pakai badina mamalua. Kadang-kadang nadegesan dua anak buri te anggo zolim dalam pemakaian, nanggo deges bi. Anggo natampanan do bayui tenggudung zolim dalam pemakaian, ulang natampan ni. Sep do memang anggo kupia di par kupia, sipatu di par sipatu, salaor di par salaor, rok di par rok. Te anggo dung do salah fasa, kupia nia di par sipatu, sipatu di par kupia. Nama rok dotong sewajarna anak buri romar saluar, sang namar saluar dona wajar bayi romar rok. Namar sorban dohot namar busait patimbang baret dohot songkok. Rodo teleng oman ilapan zolim dalam pemakaian. Seharusnya untuk mendapatkan artinya hati yang suci, jangan sempat kita zolim di dalam pemakaian. Jangan sempat zolim di dalam perkataan. Jangan sempat zolim di dalam perbuatan. Janganlah kita sempat zolim di dalam keimanan yang telah kita yakini sepenuhnya.
jangan kita nodai, jangan kita lumuri, karena perbuatan-perbuatan zalim itu memang tidak setara dengan keadilan. Keadilan adalah perbuatan yang sesuai dengan ajaran-ajaran syariat, yang sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran-ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah banyak orang-orang yang zolim, apabila ia tidak mengakui kezolimannya, dia akan menemui satu kegelapan yang lebih gelap daripada kegelapan yang ada di dunia ini. Magolap namitop lampu, butul lebih unggolap do bena namalean. Magolap namalean lebih unggolap do bena nasodong cahaya iman. Berarti kegelapan dan kegelapan itu bertimpa-timpa di dalam hati orang yang zalim. Kalau kezaliman itu bersarang di dalam hati, manalah mungkin kita mendapatkan Idul Fitri kembali bagaikan kertas putih tanpa titik pada tanggal 1 Syawal nanti. Makanya orang-orang yang mengakui kezalimannya terhadap dirinya, ia akan lahir pada kali yang kedua, sehingga ia akan melihat bagaimana terangnya rahmat dan hidayah ilahi. Bukankah kita telah memperhatikan bahwa burung-burung itu 2 kali melahirkan, satu melahirkan telur dan satu melahirkan dalam keadaan menetaskan. Kelahiran pertama, Nabi butuh ya sangat taruh akondung dierami depeneya, so bisa mengaligi matane, so bisa marbinege pinggolne, so bisa terbang kapakne, anggona dierami. Nanggo pedona mengerti ia hakikat di hamuluano. Kira begitulah bentuk-bentuk kezaliman, sehingga bisa menimbulkan satu cahaya yang sangat terang benderang di hati orang-orang yang beriman. Bukankah Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Yunus setelah dilemparkan ke laut dimakan ikan nun, zulmun ala zulmin, kegelapannya di atas perut ikan nun itu memang betul-betul di atas kegelapan. Tetapi setelah ia mengakui la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, nanggedong da Tuhanku, na menganiaya au Tuhanku, kecuali au sendiri do na membuat zalim. Dung dia kui iye selama 40 hari dia berzikir dengan kalimat tasbih, kalimat tauhid, subhanak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Keluarlah ia dari kegelapan, sampailah ia pada sebuah nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Selanjutnya, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Untuk meraih Idul Fitri ini, kita harus membersihkan hati dengan cara tidaklah menggibah, tidaklah menggunjing,
inda mangeceti halak deba lakop ni ceret do bako pangecet malsak doya anggona ikeceti iya saudara-saudara dia. Dan ini akan mempengaruhi, artinya kesucian hati kita, karena kebencian kita terhadap saudara-saudara kita, baik itu secara perkataan, akan mempengaruhi hati. Anggona jutu idokon goyak roha melalui mulut saudara ni baik, lakot mai kebencian itu ke dalam hati. As-somadu la taruba li annahu biaso, nasomalinang gena tarubi harana madung biaso. Anggudung jujut mangeceti muda-muda sen mulut do, tetapi kebencian itu masuk ke dalam hati kita. Makanya jangan menggibah saudara-saudara kita, jangan menggunjing, karena dengan menggibah dan menggunjing hati akan terkotori. Tetapi sebutlah kebaikan mereka. Selanjutnya, 4, mengurangi cinta dunia. Artinya janganlah terlalu cinta kita terhadap keduniaan, karena cinta terhadap keduniaan sama seperti meminum air laut, semakin diminum akan semakin haus. Bolehlah kita mempergunakan dunia hanya sebagai jembatan emas untuk menuju alam akhirat. Janganlah engkau masukkan air laut itu ke dalam kapalmu, yang mengakibatkan akan memperlambat perjalananmu menuju alam akhirat hakiki. Tetapi pergunakanlah dunia, pergunakanlah lautan-lautan dunia ini untuk semakin cepat berlayar perahu amalmu menuju alam akhirat nantinya. Bukankah Allah telah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Nanggedok sudah gunani harto, nanggedok sudah gunani anak, nanggedok gunana sudah pangkat dohot jabatan, kedudukan, nanggedok sudah gunana, kecuali orang-orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sehat, dengan hati yang tidak ada penyakit, dengan hati yang jauh dari kotoran-kotoran dan dosa-dosa. Pun menaita harapun di Ramadan, semoga artinya hati kita semakin bersih, karena di bulan Ramadan tempat membakarnya seluruh dosa-dosa hamba yang bersangkutan terhadap Allah maupun terhadap antara kita sesama. Selanjutnya, orang-orang yang hendak Idul Fitri ini, kita harus mempersiapkan bagaimana kesabaran kita dalam menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan. Anggona got mari Idul Fitri do hakuna hebat do kesabaran, baik itu kesabaran seorang statusnya sebagai istri, ataupun kesabaran seorang yang statusnya suami, baik itu ayah maupun ibu,
baik itu anak, guru, sudah akan menanamkan kesabaran yang sangat, karena kadang-kadang bisa hancur amal ibadah nasa tauni ibaen amal perbuatan najahat satu kini rado da sayang logo satauni ibaen udah cadari nang gedong begunana na logo na satauni ibaen udah cadari suni menggunadok sogare madung lo janara mun nabuasui manot kunya mangan naminun nasabulani abinga di malamar rayu markuar sirap kalai ya Allah arani songkok duna sedong berpipian gunanan masiram anak burite cukup maharayu indah tertutup kemungkinan halak wok na kota rayo kaya dong siya do halak di malamar rayu nagut parkuar sirap warat do deng kala rasul itu ita halak-halak na mengajukan ibadah puasa. Makanya tetaplah sabar, tahankan, karena sabar sebenarnya tetap berbuah manis, lebih manis daripada air madu. Tenggu manut kon subari memang napait do lebih baik daripada jadam dan empedu. Mandokon nado sobar nina sedang kasih sobar kebuaran bayi kadang-kadang namanya sobar ini karena doa itu kadang-kadang merupakan doa saja dopena bukan merupakan sebuah mahkom sabar nai madung menetap dan istiqomah. Selanjutnya halak-halak nabut Idul Fitrion haruslah memperbanyak taubat, memperbanyak permohonan maaf, memperbanyak amal solih. Ibabahat ma taubat, ibabahat ma istighfar, ibabahat ma amal-amal solih. Ang udung do bahat amal-amal solih di Ramadanon wa amila amalan soliha faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Allah akan menukar kejahatan-kejahatan mereka itu dengan kebaikan-kebaikan. Na mampu sudah Allah na jahat pe bainia bisa denggan, na denggat pe bisa bainia jahat. Allah na berat pe bisa bainia nayang, na nayak pe bisa bainia berat. Allah na jogal di bisa bainia lambok, na lambok bisa jogal. Sudah ada bisa tuh kata manukar amal-amal na soleh menjadi amal-amal na jahat, bisa manukar amal-amal na jahat menjadi amal-amal na soleh, bisa. Sudah ada bisa tuh kata. Makanya tetaplah kita beriman, beramal soleh, memperbanyak taubat. Mabuk naroak mupahalumu bo bisa taruntut soban maya itimbang berat ang gudung do itu tung api putung jadi banggar sana abuhani radi sabahat ni palastik dosir do mana soban nasa taruntut. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba.
kedengkian bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Koyak nirwani batu domani untuk sude pahala ni ibadah wasuni be. Makana ulang adong benagoyak roam be kulluhum ajamahim minal liput na ginjang na pondok na lom-lom na botar inay na ama-ama daga na kupungoku sude tatap do tatapan kasih sayang. Dari dong kebeku ulen rubaya ision na roam taginan do bena sumuni ruhai daripada barkepeng mate penaulen. Jadi terakhir sekali mengekang hawa nafsu. Idul Fitri ulang do Idul Fitri mereka robakwan bakwat tos ro kambang tos ro sup tos ujung nang jasa dari arai depena mamar rumah sakit nagokat parhute ake nang genadong remnialai mangatkut sanga aha manaro santap sanga aha manaro hidup sanga aha manaro ico ujung namanya hala lebaya isang karena padeges kun naharai apengani na dong na sumarnya halai sabawas mulai bunga sampai amangna daganak na dot burung haranya na dong marem na dong kekangan untuk mengekang hawa nafsu baik itu terhadap makanan, minuman, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan Idul Fitri yang hakiki, kekanglah hawa nafsu. Dengan mengekang hawa nafsu, kita akan beridul fitri dengan Idul Fitri yang bersahaja. Kira demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.